Jadi jangan sampai kita berada di jalan yang menjadikan kita ini termasuk penghalang dakwah. Kenapa? Karena Allah akan lenyapkan, Allah akan ingatkan, Allah akan berikan peringatan kepada kita ketika kita berjalan di atas jalan yang menghalangi dakwah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika rakyat menolak hak-hak Allah dan enggan memenuhinya, maka para pemimpin juga enggan melaksanakan hak-hak rakyat dan enggan menerapkannya. Jadi itu balasannya. Terus gimana Ustaz kalau gitu? Kita jadi rakyat tetap harus menunaikan kewajiban diri sebagai seorang rakyat. Iya. Kalau haknya nggak dikasih gimana? Kalau haknya nggak dikasih, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tugasnya menunaikan kewajiban dirinya kepada suaminya. Ketika tidak dikasih haknya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami juga demikian, menunaikan kewajiban dia sebagai seorang pemimpin. Ketika nggak dikasih haknya oleh seorang istri, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan. Ya enggak? Selesai. Jika dalam muamalah rakyat mengambil sesuatu dari orang-orang lemah, maka pemimpin mereka akan mengambil hak yang bukan haknya dari rakyatnya, sehingga akan membebani mereka dengan tugas yang berat. Setiap yang rakyat ambil dari orang-orang lemah, maka akan diambil pula oleh pemimpin mereka dengan paksa. Dengan demikian, setiap amal perbuatan rakyat akan tercermin pada amalan penguasa mereka. Berdasarkan hikmah Allah, seorang pemimpin yang jahat dan keji hanyalah diangkat sebagaimana keadaan rakyatnya. Jadi kalau ada pemimpin kok keji, jahat, bengis, itu sebetulnya karena rakyatnya rusak. Seorang suami rusak, itu pertanda bahwa ada yang rusak di keluarganya. Namun di sana mesti ada pengecualian para bapak, para ibu. Ini hukum secara umum. Ada yang betul-betul suaminya baik tapi diuji dengan istrinya. Ini pengecualian. Ada istrinya baik diuji dengan suaminya. Tapi ini adalah pengecualian. Hukum secara umum adalah ketika suaminya baik, maka sebetulnya ada kebaikan di balik rumah tangganya. Ketika suami dalam kondisi tidak baik, ada ketidakbaikan yang dimunculkan oleh yakni istri dan anak-anaknya. Ketika masa-masa awal Islam merupakan masa terbaik, maka demikian pula pemimpin pada saat itu. Ketika rakyat mulai rusak, maka pemimpin mereka juga akan ikut rusak. Dengan demikian, berdasarkan hikmah Allah, apabila pada zaman kita ini dipimpin oleh pemimpin seperti Muawiyah, seperti Umar bin Abdul Aziz, apalagi dipimpin oleh sahabat Abu Bakar dan Umar, maka tentu pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita. Masya Allah. Dulu ketika Rasulullah mimpin, umatnya siapa? Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali. Ketika yang mimpin sahabat Abu Bakar, umatnya siapa? Sahabat Umar, sahabat Uthman, sahabat Ali. Masya Allah. Begitu pula pemimpin orang-orang sebelum kita tersebut akan sesuai dengan kondisi rakyatnya pada saat itu. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntunan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين